Selamat pagi sahabat PUPR, saya Rudiana Haris akan menyampaikan berita perumahan sepekan. Kementerian PUPR resmikan rusun MBR di Kota Gorontalo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Gorontalo untuk mendorong pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah tersebut terletak di Bulide, Kota Gorontalo, dibangun di Jalan Puskap, Kelurahan Bulide, Kota Gorontalo dengan anggaran 26,57 miliar dengan spesifikasi bangunan terdiri dari satu tower setinggi 4 lantai dengan jumlah unit hunian sebanyak 90 unit tipe 24. Diperbaiki, rumah di kawasan Kumuh Gorontalo jadi objek wisata. Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah oleh Kementerian PUPR di Provinsi Gorontalo menjadi objek wisata. Bedah rumah tak hanya mampu meningkatkan kualitas hunian, tapi meningkatkan perekonomian masyarakat. Setidaknya ada sekitar 20 unit rumah yang mendapat bantuan bedah rumah, di antaranya di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dicat berwarna-warni, dan dilukis mural 3 dimensi. Lukisan muralnya pun beraneka ragam. Ada yang bergambar kapal laut seperti Titanic, hewan, dan aneka lukisan lainnya. Pemerintah gelontorkan 21,5 miliar bangun rusun prajurit TNI di Gorontalo. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan anggaran sebesar 21,5 miliar untuk membangun rumah susun bagi prajurit TNI di Gorontalo. Rencananya, rusun tersebut selesai akhir tahun ini. Rusun ini direncanakan untuk anggota TNI Korem 133 Garing Nani Wartabone, Nani Wartabone Kodam 13 Merdeka di Provinsi Gorontalo. Rusun tersebut dibangun satu twin block terdiri dari 3 lantai. Jumlah huniannya sebanyak 44 unit dan luasan tiap unitnya adalah tipe 36. Dibangun dengan anggaran 14,58 miliar, rusun mahasiswa di Aceh dilengkapi furnitur. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun rumah susun di berbagai perguruan tinggi termasuk di Provinsi Aceh. Salah satunya dibangun di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia atau UNIKI sebanyak 1 tower. Rusun mahasiswa dengan jumlah 43 unit tipe 24 termasuk untuk penyandang disabilitas dibangun dengan anggaran senilai 14,58 miliar dan dilengkapi dengan furnitur seperti tempat tidur, meja, lemari, dan kursi. Jokowi janji bangunkan rumah untuk sejumlah warga Asmat. Presiden Joko Widodo berjanji untuk membangunkan rumah bagi sejumlah warga suku Asmat di Merauke, Papua. Pasalnya, ada sekitar 40-50 kepala keluarga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Bantuan PSU 10,35 miliar untuk 19 perumahan bersubsidi di Sulawesi Utara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong terwujudnya rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas untuk perumahan bersubsidi. Jumlah bantuan PSU yang disalurkan Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.902 unit. Lokasi pembangunan PSU tersebar di 19 lokasi perumahan dengan total anggaran 10,35 miliar rupiah. Kementerian PUPR siapkan 20 miliar untuk bangun 1.000 RTLH di Bengkulu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun ini melakukan peningkatan kualitas 1.000 rumah tidak layak huni di Provinsi Bengkulu melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya.
Pelaksanaan program BSPS dilakukan di 8 kabupaten dengan anggaran senilai 20 miliar. Adapun lokasi penyalurannya antara lain di Kabupaten Bengkulu Selatan 130 unit, Kabupaten Bengkulu Tengah 160 unit, Kabupaten Bengkulu Utara 120 unit, Kabupaten Kaur 120 unit, Kabupaten Kepahyang 194 unit, Kabupaten Mukomuko 50 unit, Kabupaten Rejang Lebong 110 unit, dan Kabupaten Seluma 116 unit. 292 rumah instan di Bima dan Dompu selesai dibangun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mempercepat pembangunan hunian tetap Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISYA dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 185 unit dibangun di Kabupaten Bima, sedangkan 107 lainnya dibangun di Dompu. Hingga saat ini, progres pembangunan huntap di Kabupaten Bima sudah sebesar 20,71% sebanyak 30 unit dan sebesar 25,69% sebanyak 22 unit di Kabupaten Dompu. Bantuan hunian tetap berupa rumah khusus didesain dengan teknologi RISYA tipe 36. Sahabat, pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan melakukan gerakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Tetap semangat di masa pandemi dan beraktivitas dari rumah. Sekian berita perumahan sepekan, terima kasih.